Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa atubu la'allakum turhamun. Ikhwan fillah rahimahullah, Bapak sekalian, marilah kita untuk sekian kalinya kita menata niat kembali untuk kegiatan di petang kali ini. Niatkan untuk mencari daripada ridho Allah, mengharapkan satu ilmu yang barokah, berniatan untuk menyampaikan kepada orang lain apa-apa yang kita mampu juga kita laksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sekarang di bab baru ini, babul mudabbar, bab mudabbar wal mukatabi dan bab mukatab, wa umil waladi dan umul walad. Ini membahas tiga persoalan ini yang hadis-hadis yang akan kita baca. Yang pertama tentang al-mudabbar, yakni hubungan dengan budak. Mudabbar itu adalah budak yang merdeka setelah pemiliknya atau tuannya itu meninggal, disebut mudabbar. Jadi dimiliki oleh tuan dia, tapi tuannya meninggal, maka hak dia itu merdeka, maka itu bukan mudabbar. Kemudian kalau mukatab itu adalah budak yang menebus dirinya kepada tuannya untuk memerdekakan dirinya dari perbudakan itu, entah itu uangnya sendiri atau dia mencari bantuan orang lain, cari sponsor-sponsor untuk mengumpulkan duit atau harta yang dipatok harga oleh tuannya untuk dirinya, kemudian dia membayarkan kepada tuannya atau dibayar oleh orang lain, kemudian dia merdeka. Kemudian ummi walad ini adalah ummi walad ini budak yang dikumpuli oleh tuannya sehingga hamil terus dia melahirkan punya anak. Jadi ibunya anak di ummi walad. Nah, bab-bab yang berkenaan dengan hadis-hadis yang akan kita baca ini adalah seputar urusan itu, tentang perbudakan. Meskipun di sekeliling kita, bahkan di negara kita, itu tidak ada istilah budak, ya, bukan istilah budak, dan budak itu tidak akan terhapus. Manakala ada peperangan, maka perbudakan itu ada. Nah, karena budak itu didapatkan dari peperangan. Dan Rasulullah SAW semaksimal mungkin, sekuat-kuatnya beliau itu adalah memperkecil perbudakan ini. Nah, kecil ya, supaya perbudakan tidak merajalela. Bahkan diperbolehkannya untuk azl, mengumpuli budak, kemudian sperma laki-laki dikeluarkan di luar. Ya, di luar supaya tidak menjadi hamil, gitu ya. Jadi tidak izin kepada budak jika diperbolehkan azl. Tapi kalau bagi suami istri ya
harus ada pembicaraan, ya, pembicaraan sama istrinya, pembicaraan. Kemudian untuk hadis yang pertama dari bab ini atau hadis yang ke 1244. An Jabirin radhiyallahu anhu anna rajulan min ansori a'taqal gulaman lahu, bahwasanya seseorang dari orang Ansor, dari kalangan orang Ansor mau memerdekakan gulam, budak ya, budak laki-laki, lahu miliknya, anduburin dari belakang. Dubur itu kan belakang, yang dimaksud belakangnya itu ketika dia meninggal, ya, meninggal dia mau memerdekakan budaknya karena dia tahu fadilah atau keutamaan memerdekakan budak itu pahala yang besar. Lam yakun lahu malun ghairuhu, tidak adalah padanya itu harta selainnya. Padahal rajul tadi tidak punya harta kecuali gulaman tadi, kecuali budak tadi. Fa balagha dzalika nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka sampailah berita itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fabalawa, maka sampailah dalika yang seperti itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa juga Nabi ini dikabari kepada seseorang tentang berita orang Ansor yang berkeinginan mau memerdekakan budak miliknya ketika dia mati, sudah sama merdeka sama mati. Padahal dia tidak punya harta kecuali itu saja. Jadi harta ini hartanya budak, karena budak itu bisa dijual. Kemudian berita itu disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, man yastari minni, siapa yang mau membelinya minni dariku, artinya budak ini diminta Nabi, kemudian Nabi yang menawarkan biar harganya lebih tinggi. Jadi boleh saja jamaah kita menyerahkan lapor kepada imamnya, kepada amir masjidnya, kemudian amir masjidnya putih betul ditawarkan. Nah, ditawarkan ke jamaah dulu, ini lebih baiknya, karena barangkali di jamaah itu memerlukan barang yang ditawarkan itu akan lebih baik. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau bisa orang jual beli itu tidak hanya sekedar dapat murah, tetapi dilihat uang kita berputaran itu untuk kepada siapa. Kalau perputaran uang ini kepada sama muslim, ada keuntungannya juga, nanti sama muslim itu dia akan sedekah, dan dia dapat sedekah karena keuntungan dari barang yang dijualnya itu, salah satunya sebab kita membeli dagangannya, maka berserikat dalam satu kebaikan. Tetapi kalau kita membeli barang miliknya orang kafir, jangan harap kita ini, uang kita, perputaran kita itu akan menguntungkan muslimin, justru akan menguntungkan kafir, dan justru bisa menjadi senjata mereka untuk membantai kita, apalagi di musim peperangan. Ya, maka Imam Ats-Tsauri itu berpendapat tidak boleh menjual senjata kepada musuh di saat situasi peperangan. Jadi pas situasi peperangan dia menjual senjata, kemudian yang beli itu orang kafir, kita tidak boleh. Tidak boleh. Ini namanya Imam Ats-Tsauri, ya. Lah kalau ini diminta oleh Nabi, ya udah kalau kamu mau jual sini. Nah itu.
Fastarohu, maka membelinya budak tadi. Siapa yang membeli? Nu'aim bin Abdillah. Nu'aim bin Abdillah. Jadi Nu'aim bin Abdillah ini begitu Rasul menawarkan, maka orang pertama, saya Rasulullah. Karena apa yang ditawarkan Rasulullah itu pasti yang terbaik. Berapa harganya pun tidak pernah ditawar. Dan dia tahu bahwa Rasulullah itu tidak memperberatkan, pasti harga yang standar. Bisama atin, bisama ni maatin, dirhamin. Sama ini kan 8, bisama ni maatin, tapi 800 saja. Dengan 800 ya, dengan harga 800 dirham. Dirham itu adalah kepingan mata uang yang terbuat dari perak. Kalau dinar kan dari emas. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Artinya atasnya itu ya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan kalau disepakati oleh dua imam itu sebutan muttafaqun alaihi ini, maka tidak ada satupun yang membantah, artinya di sini sahih. Kadang ada rawahu Bukhari Muslim, ada rawahu muttafaqun alaihi, padahal sama orangnya. Kalau disebutkan muttafaqun alaihi itu berarti jalurnya sama, gurunya sama. Bukhari punya jalur A, B, C sampai C itu sama. Juga Bukhari punya A, B, C juga sama. Tapi kalau disebutkan Bukhari Muslim, berarti Imam Bukhari sama Imam Muslim ini di berapa tahapan tataran itu gurunya itu berbeda, tapi mendapatkan ilmu yang sama, dan sebagainya. Wa fil lafzil Bukhari, nah di dalam lafaz milik Imam Bukhari, fahtaja, tajah orang yang berkebutuhan. Kita lanjutkan dulu ya. Wa fi riwayatin linasai, dan pada riwayatnya milik Nasai, wa kana, dan adalah alaihi atasnya dainun, hutang. Ini yang menjual tadi, rojul tadi. Dan atasnya rojul, seseorang orang Ansor tadi, ada tanggungan hutang, makanya dijual. Ini begini, aja ini orang yang membutuhkan. Artinya tak jual orang tadi, walaupun saya itu sebetulnya masih butuh, nah, butuh budak. Tetapi juga saya punya kebutuhan, karena saya punya hutang untuk melunasi hutang, daripada saya mati meninggalkan hutang. Faba'ahu, maka si rojul tadi menjualnya budak tadi bisamani ma'atin dirhamin, dengan harga 800 dirham. Fa'atohu, maka memberikannya. Wakola, dan bersabda, Nabi ini wakola berarti Nabi ya. Fa'atohu, maka Nabi memberikannya kepada seseorang tadi. Nah, Nabi kan yang menjualkan tadi, menawarkan. Terus diberi apa di sini uangnya gitu ya. Wakola, dan Nabi bersabda, ibdi dainaka, ibdi, maka tunaikanlah atau tunaikanlah dainaka, akan hutangmu, tanggunganmu. Ya. Oh, berarti ketika Nabi menyerahkan 800 dirham, ini yang laku
dibeli oleh seseorang, di seorang Mu'em bin Abdillah tadi dengan harga 800 ribu, tapi tunaikanlah hutang. Jadi kasusnya ini adalah orang Ansor tadi, orang yang punya budak, dan budak itu adalah satu-satunya harta yang dia miliki. Ketika akan matinya, di belakang-belakang ketika kematiannya dia akan menjual karena punya tanggungan hutang. Lah berita ini kepada Rasulullah. Kepada Rasulullah. Jadi hutang itu dulu itu pimpinan itu kalau rakyatnya itu miskin tidak bisa menanggung hutangnya dan hutang untuk urusan pokok, maka dari pimpinan ke pemerintahan itu menanggung hutang dari rakyatnya, bukan rakyat yang menanggung hutang, tapi pemerintah justru yang menanggung hutang, diambilkan dari kas negara. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi Amirul Mukminin keliling, dia khawatir seandainya dia makan kenyang sementara ada rakyatnya satu saja yang tidak makan pada saat ini, khawatir ditanya oleh Allah Ta'ala. Karena tidaklah dia dititipi satu rakyat saja, dia itu mendolimi kepada rakyatnya, maka dia tidak akan mendapat baunya jannah. Berat. Maka akan keliru sampai menemui seseorang yang miskin, ya, melarat gitu ya, miskinan, punya anak, kemudian dia tidak punya makanan, kemudian dia merebus batu saja untuk menghibur. Udah anak saya dilongkas lumayan matang umum, dilongkas, mantu, menghibur aja. Sampai anak itu tertidur, datanglah didengarkan oleh Umar bin Khattab. Ditanya, bagaimana Bu? Bagaimana soal kepemimpinan yang ada ini? Wah, pemimpinnya betul-betul roh, rakyatnya miskin betul dibantu pada dirinya. Apa marah? Tidak marah. Dia keluar, kemudian masuk ke gudang makanan, lumbung makanan, kemudian dia angkat gandum, kemudian ditaruhkan, dikasihkan kepada tanggung jawab dengan tangan sendiri. Wah, ya. Tidak, tangan tanggal. Dan kita ini juga pemimpin istri kita, anak kita, ya, pemimpin diri kita. Seperti itu. Nah, berita itu kepada Rasulullah, kenapa kok dijual? Dia orang miskin loh, punya hutang mungkin ini. Bisa gini, tak jualkan. Rasulullah disampaikan hutangnya sekian, maka kalau yang menjual itu Rasulullah, maka akan tertutup hutangnya ini. Kalau yang dijual sendiri mungkin tidak laku dengan harga 800 dirham ini. Saya kurang tahu tentang hitungan dirham itu kalau dirupiahkan menjadi berapa sekarang. Saya tidak tahu. Ya, jelas kalau kembali ke mata uang emas perak kan untung itu, tidak ada yang dirugikan. Jadi kalau uangnya cuma kertas ya suwek nih serapa itu. Cuman kertas tuh ditulisi ongkos 100 itu jadi 100.000. Kalau ditimbang nggak ada nilainya. Tapi kalau emas itu ceklek nih cek payu ya. Seberapa pun gembelannya cek payu. Wah, uang saya jadi 3 laku, uang letek laku. Ya. Oke, kita pernah mendengar sendiri di Jatisro pasar ini. Ada orang uang rusak sini tak tukar gitu ya. Ternyata itu uang 100.000 itu katanya disudol cuman 80.000 atau gimana ya. Nah, maka tidak boleh ya sama itu. Atau kalau dulu itu bakdo, tukar uang 100.000 terus ditukari 90.000, maka tidak boleh. Ada pihak-pihak yang Abdul Fit, meskipun laku sama laku, tapi kan nilainya jadi berbeda karena tidak jual beli. Orang dodolan ya orang kok itu untung. Nah, dia tidak membeli apa-apa, kok uangnya jadi berkurang. Nah, itu tidak boleh. Ya harus sama, satu sih, kan seperti itu. Dan kalau dulu
orang jual emas itu yakan biyaden. Saya beli emas itu oh bunti masnya duit kalau saya terbeli, oh tidak boleh, harus long tinampang bahasa Jawa yakan biyaden. Jadi emasnya di longke, duitnya dikasih. Karena apa? Bukan harian, tiap jam itu pengumuman harta emas itu kadang naik kadang turun. Pas di longke harganya tinggi, ketika bayar tiba emasnya anjlok kan. Dan yang lebih terpenting, orang jual beli itu tidak melanggar dan sama-sama ridho. Ini ada di barokah, tidak ada kecurangan ya. Itu di jual beli dan lewat itu. Lah kalau sini Rasulullah menawarkan, ya siapa yang mau beli tidak ambil pusing Ibnu Abdillah ini langsung, ya Rasulullah, ini apa yang dipegang oleh Rasul dan apa yang ditawarkan Rasul pasti barokah. Keyakinan para sahabat itu seperti itu ya. Maka sering kita dapatkan hadis-hadis yang seolah-olah itu tidak masuk akal dalam kita, tapi kalau hadisnya wajib kita percaya. Wajib kita. Dan Rasulullah itu mensabdakan besok akan terjadi begini. Itu bukan ramalan. Ramalan itu kan bisa jadi, bisa tidak, bisa terjadi, tapi itu pasti terjadi. Apa yang disampaikan Rasul itu pasti terjadi. Dan apa yang disabdakan Rasul pasti benar. Pasti benar. Dan akhirnya setelah laku ikan. Dan ini Rasulullah tidak menjadi maklar. Meskipun maklar itu boleh, nggak apa-apa. Kalau jualkan tanah saya dapat, tinggal hitungannya. Harganya sampai teman beli bari dewi atau pokoknya pakai payu 10% tidak apa-apa. Dan orang jual beli itu bebas 10.000 dijual 30.000 tidak apa-apa. Kalau itu tidak sistem pembohong-bohongan, tidak ada apa-apa. Cari keuntungan itu boleh berapapun, yang penting yang jual ini sudah nyerahkan dan yang beli ini sudah mau. Loh, juta katanya ini tak boleh kata apa-apa. Ini boleh saja. Kok pulaan berambang regane misalkan 25.000 tak jual 40.000, tidak apa. Tapi kalau sistemnya itu dulu pernah terjadi di salah satu di tempat kajian saya itu ada pihak ya orang ngaji saudara kita juga sebetulnya. Itu gula 1 kilo, berambang 1 kilo, bawang 1 kilo, harganya rendah sekali. Orang cepet, kira ditimbang itu gulanya itu kurang 2 on. Kalau orang apatnya itu tumbas gendis 1 kilo dia kasihkan bohong. Maka teman-teman termasuk warung ketika pas kajian ini Masjid Jimat itu dinjenengan apa monten, berarti nek wong tumbas gendis sekilo entene bungkusan sak menten iki niku aman. Kalau betul jual kilo nih, ini sak plastik sak menten iki aman, hargane sak menten aman. Harus ditimbang betul. Nah, maka sampai sekarang, sampai saat ini, kalau ada orang jual itu suruh nimbang sendiri. Pun mak nimbang mungkin pinten lah, pun nimbang di timbangannya di setel lagi. Mak nimbang mawon ya, pun harus disaksikan. Dan dia lebih ini punjul rongkon itu lagi sampun kayak kemauan kan, misalkan harus ada keribuannya seperti itu. Ini kalau dijual beli nanti. Jadi Rasulullah nggak malah sifatnya membantu kok. Ya ini, duitnya ini sudah tak jualkan, kamu tunaikan hutang kamu dulu ya. Ya seperti itu ya, tunaikan hutang. Jadi jangan sampai orang meninggal itu meskipun hartanya habis untuk membayar hutang. Begitu orang meninggal maka hartanya itu untuk keperluan dia sendiri. Kecuali ada yang nanggung. Setelah itu lunas hutangnya dulu. Boten nutut ahli warisnya nanggung. Bagaimana kalau ditanggung orang lain boleh? Pulau sing tanggung mungkin utangnya sing lunasi kalau ada apa-apa. Jadi lunas dia. Atau ya diutangi dia melunaskan. Pun boten nopo-nopo kalau ikhlas ki. Nah, lunas. Tidak mengapa. Nanti kalau meskipun jihad fisabilillah mestinya dia masuk jannah, dia masih nanggung hutang, sampun.
Ada di kajian itu ada pertanyaan sulit. Kalau dulu ke Jakarta tahun sekian, kemudian suruh ngedum dia kerja. Uang ini gajiannya saya yang membagi-bagikan ke pekerja yang lain. Ternyata saya bagikan itu dia masih kurang. Boten susu itu saya bawa. Saya pulang, dia ada pulang, kemudian sampai sekarang tidak tidak ketemu lagi. Kalau dulu tidak bisa, kesulitan orang luar Jawa atau semuanya. Terus pripun itu berat. Zaman ini kan terjadi di Bani Israel kan. Perjanjian saksinya Allah di kalau sini berutang, tapi janjine sekian-sekian lah. Ternyata janjian sing arep nyaur niku dugi nggawa duit, sing disaur utang sing utang malah ndak hadir. Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim, ada kayu dilubangi masukkan ke situ, elek. Padahal orang yang mengutang itu cari kayu bakar, dia dapatkan itu dikumpulin dipercaya itu di sini duit. Karena apa? Dia serahkan pada Allah. Jadi zaman Bani Israel. Yang cerita kita adalah Rasulullah, meskipun tidak mengalami Rasulullah, tapi itu layak bukuan yang hawa ibu wahyuhan Rasulullah. Ya. Kita tidak bisa begitu. Ya, ribut nih. Dihimpun berapapun sampai masuk ke amplop atau rumah mati, niatan untuk membayar hutang. Dan kemudian serahkan keluarga. Sewaktu-waktu ini ada orang datang, ini uangnya. Kalau sampai kiamat sudah ada usaha nyau, usaha nyau. Karena jasa usaha menitipkan, ya, sekemampuan yang ada. Kemudian lagi jalannya sudah ada. Maka hutang ini diperhatikan, Bapak sekalian. Selagi kita itu ingat seingat kita, ya, bagaimana caranya hutang itu tidak tidak lupa. Dan itu harus dipahami, istilah-istilah yang dipakai oleh orang di sekitar kita. Karena di warung itu bukan hutang nih, nyuwun nombok ini niki pinter 5.000. Jadi walaupun angkotnya itu jaluk nyuwun, tapi kalau itu menjadi bahasa daerah yang kebiasaannya seperti itu, ya tidak apa-apa. Hutang namanya. Kayak kita ini loh, kayak anak kita dijak gini sedulur, kayak duit 100.000, lagi gini tuku permen. Waduh, ya mana permen 100.000 dari itu karena keumuman bahasa saja. Orang 100.000 kan tuku permen ya. Saya punya guru seperti itu. Dia ada orang sedekah, Ustaz ini untuk beli bensin. Ternyata berapa? 300.000. Sampai di rumah, aduh, Umi kan. Ini ada duit sebetulnya, ada berasanya habis, tapi tadi amanahnya itu ku bensin pripun lah, istilah pertama atau pertalit menjadi istilah. Akhirnya ditanyakan lagi ke jamaah, ini saudara ini dulu sinten Pak? Waduh, kok isi dulu untuk apa? Terus pokoknya sedekah, nah jenengan akotnya yang itu bahas bensin. Oh itu istilah orang sini tak memang begitu deh. Kayak orang Arab kan begitu Pak. Yeah. Wah ini ada tidak mati. Wah celaka tuh. Jam berapa ini kalau bahasa kita? Cilokoi. Telat aku mati tenan, padahal buatan mati. Itu istilah-istilah yang dipakai. Yeah. Terus tengah hari itu kan, itu bahasa tengah hari itu kan tidak ada pinggir hari sebutan. Tengah hari gini belum pulang. Tidak ada orang sebut pinggir hari gini pulang, tidak ada. Itu memang sebutan-sebutan yang biasa dipakai. Nah, ini tanggal bulan beduk sama likur tadi. Beduk mau likur buat nenter. Sudah rolas itu terus umum kan. Wah, sudah rolas mau saya kan sebutan yang lucu kan. Dan kalangan orang Arab itu juga biasa wowohi, padahal dia tidak suka bahasa-bahasa yang dipakai seperti kita ini. Maka Bapak kalau menjual beli, kalau nyuwun riyen nggih bukan jaluk tapi itu hutang. Jaluk lombok isik, jaluk bulane biasa. Maka kita ya harus jelas. Apa saja Pak kalau menjadi istilah. Niatan yang hutang ya hutang. Mana bojone mulia kok nanya wong tuamu lah itu kalau memang kebiasaannya pulang itu adalah cerai, jatuh ya. Tak ulih nih gue, ulih ini maksudnya piye?
Ini sedilo kan cukup beras apa kan apa. Kalau kebiasaan bahasa daerah yang dipakai itu, maka ya jatuhnya seperti itu. Termasuk hutang-hutang ini, hutang-hutang ini perlu disadari sekalian. Dan wariskan, meskipun hutang harus diwariskan kepada ahli warisnya. Sampaikan yang hutang sekian dan lain sebagainya. Yang tahu. Ternyata budak dijual ini karena seorang rajul meskipun butuh dia karena untuk melunasi hutang, dan Rasul sebagai imam, sebagai orang, sebagai pemimpin gitu ya, Rasul maka bertanggung jawab menawarkan itu. Hadis yang kedua, hadis yang ke-1245. Wa an Amr bin Su'aibin, dan dari Amr bin Su'aib, an abihi dari bapaknya, an jaddihi dari kakeknya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al mukatabu abdun ma baqiya alaihi min mukatabatihi dirhamun. Budak mukatab ya, budak yang apa itu bisa merdeka kalau dia itu membayar. Tuan, seharga saya itu berapa tuan? 1 miliar, udah saya bayar gitu, saya merdeka, silakan. Misalnya seorang budak mukatab, dan orang yang masih mukatab, abdun seorang budak, mabaqiya alaihi apa yang tersisa atasnya, min mukatabati dari bagian mukatab pembayaran tadi, dirhamun meskipun 1 dirham. Jadi harganya 1 miliar, tinggal kurang 1 juta. Maka kalau menurut hadis ini masih dihukumi sebagai budak. Jadi kalau terkena hukum, maka hukumannya budak. Budak kan separuh. Kena hukum had, maka hukum hadnya menjadi separuhnya. Kalau kena hukuman-hukuman denda, maka dendanya separuh. Budak kan gitu. Wah, budak zina, tahuan, jual saja. Diomongin sih dijual. Walaupun dengan harga yang murah. Budak kok seperti itu. Nah, budak itu ya ada yang mahal, ada yang murah. Mungkin budaknya yo nek lanang gitu bagus, atau bosok, ada lagi cekatan, pun ngambut gaya nih, cak itu kan harganya mahal. Lumbrak, di kompon wes anop, bilang tadi bantahan, seperti insyaallah, mangane akeh lah, tuntun neng pasar itu tak gelai, lumbrak itu pun murah nih. Budak itu orang yang tidak bisa menguasai dirinya. Kalau menurut dari sini kurang sedikit pun maka masih dihukumi sebagai budak. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Mengeluarkan dari sini Abu Dawud dengan sanad yang hasan, wa asluhu inda Ahmad. Dan asalnya hadis ini di hadapan Imam Ahmad sana, jadi Imam Ahmad. Wasalah satin dan imam yang 3. Saya sering menyebut imam 3 nih. Imam 3 ya Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, imam 3. Kalau imam 4 kan ditambah Ibnu Majah. Menurut mereka di hadis ini ya dijadikan dalil untuk
kemerdekaan budak yang belum sempurna maka masih dianggap budak. Harganya belum terbayarkan. Wa sahahul hakimu, dan hakim menganggap hadis ini hadis yang sah, ya, hadis yang sahih. Jadi bermacam-macamlah imam hadis atau ulama hadis untuk penilaian soal hadis ini, macam-macam juga. Termasuk dalam penilaian hadis ini ya situ nanti masing-masing berbeda. Hasan, dan mengatakan sahih dan lain sebagainya. Mungkin ada hal-hal yang lainnya. Kalau mungkin di di sejarah dalam Islam gitu ya, tentang perbudakan ini, masya Allah, awal-awal dari Islam bahkan budak yang ganas-ganasnya ketika Islam itu masih tertindas di dalam Eropa ini, wah, masya Allah, disiksa. Jadi di PP ini ya, sampai dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu keimanannya itu dengan muslim ditimbang masih berat. Abu Bakar As-Siddiq ini, masya Allah, seperti itu. Dan orang-orang itu sama mendustakan apa yang diceritakan Rasulullah SAW tentang Isra Mi'raj. Abu Bakar ini ketika ditarik ini bagaimana? Iya, konco mulai ceritanya. Bayangno setengah ini Baitul Maqdis munggah neng langit sapi itu, jadi munggahnya yang sidro tadi konco mulai bahasa nih ngomongnya. Bahkan sebagian Muhammad tangannya kamu ulurkan ke sini, ya begitu. Tak rupiah tak jambe ini gen mari gitu. Dianggap orang yang masya Allah, orang itu dianggap kejinan. Lah Abu Bakar, kalau itu yang ngomong adalah Muhammad, lebih daripada itu saya percaya. Maka terjelas As-Siddiq itu. Jangankan setengah malam, jam saya percaya. Insyaallah seperti itu keimanan. Nah, As-Siddiq pantaslah ketika beliau itu duduk di bibir sumur itu, dipanggil satu persatu. Sahabat pertama kali yang dipanggil itu adalah Abu Bakar As-Siddiq dan didudukkan di sebelah kanan beliau, dan beliau mensabdakan Abu Bakar adalah ahli jannah. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian sahabat-sahabat yang lain. Jaminan. Tapi mereka dapat jaminan jannah itu bukan terus ibadahnya sampai enak, itu juga tidak. Sahabat-sahabat Ahlul Badar itu kan tidak terserah kamu mau berbuat apa, itu kan tidak digurah seperti oleh Rasul, kan juga tidak berbuat seenaknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.